Silakan, Mbak Gita. Baik, cek cek. Eh, Assalamualaikum Jepurati, Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Kapolri, kemudian Bu Rati, kemudian Pak Aci, ya. Kemudian hari ini bergabung juga trainer yang hari ini bertugas yaitu Mas Syarifuddin Yusuf. Selamat malam, Mas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nama dan karunia-Nya kita kembali diberi kesempatan untuk melaksanakan agenda yang mungkin ini sudah masuk ke page 6 yaitu pelatihan dan sertifikasi digital marketing untuk mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Alhamdulillah ini sudah masuk ke batch yang ke-6 berarti Yes. untuk mengawali agenda pada batch kali ini. Marilah kita sambut simak sambutan dari Bapak Dekan, Bapak Eri Prabowo. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati dari kampus digital, kemudian Kaleb, kemudian laboran, dan tentu Kaprodi S1 Manajemen. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa sehingga malam hari ini kita terus beraktivitas dalam rangka peningkatan kompetensi kita dan tentu ini akan memberikan pengalaman yang sangat baik untuk kita semuanya. Tentu dalam kesempatan kali ini kami berharap kegiatan sertifikasi kompetensi batch 6 ini bisa berjalan dengan lancar dan harapannya juga nanti semua peserta bisa seperti dari FTI itu ada, ini Buning, Matur Nuwun sudah bergabung, Bu Farah, dan juga beberapa kolega kita yang tentu semangatnya adalah ingin memperoleh pengakuan terkait dengan kompetensi digital marketing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon bantuannya dari kampus digital untuk bisa membawa peserta dari batch 6 ini bisa dinyatakan kompeten semuanya. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan. Sami-sami. Terima kasih sambutannya Bapak. Katanya nanti semoga lancar seluruh prosesnya. Kemudian mari kita simak juga sambutan dan mungkin pembekalan dari Bapak Kaprodi Manajemen. Monggo Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi hormati Pak Dekan, Pak Dr. Heri, Ibu Kepala Lab, Bu Rati Hesti, serta rekan-rekan dosen, ada Buning dan Bu Farah, serta teman-teman mahasiswa. Semoga lancar dalam mengikuti pelatihan dari kampus digital dan semua teman-teman dinyatakan kompeten sehingga dapat menerima sertifikat Garuda. Lancar semuanya, sukses, terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Jih. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun Pak Bayu, Jih. Baik, terima kasih Pak Bayu atas sambutan dan pesan-pesannya. Kemudian sebelum masuk ke sesi inti dari agenda malam ini yaitu pelatihan digital marketing untuk sesi 1 yaitu product knowledge, izin untuk ambil dokumentasi dulu Bu Rati. Kemudian Pak Heri, Pak
Bayu, izin untuk open cam. Saya ambil dokumentasi terlebih dahulu. Izin 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah sesi dokumentasi, yaitu sesi inti pada malam hari ini, sesi materi untuk product knowledge, mungkin untuk Pak Bayu maupun Pak Eri, boleh meninggalkan ruang Zoom untuk melanjutkan Iya, kegiatannya seperti matur itu. suwun. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Iya. Oke, baik. Selanjutnya untuk sesi inti, sebelum ke sesi Yang penting panjenengan setiap kali materi itu hadir ya, kemudian tugas harus dikerjakan semua karena ketika ujian nanti syaratnya adalah tugas dikerjakan 100%. Kalau misalkan ada yang kurang ya berarti harus memenuhi dulu baru ikut ujian. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semangat ya. Tiap kali saya juga belajar dengan Pak Aji ya, siap batch gitu ya. Kadang masih ikut di Zoom-nya ya. Nanti juga pasti ada recordnya, panjenengan bisa mengulang lagi untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Selamat untuk semuanya, lulus semuanya 40 ini bisa semuanya nanti mendapatkan sertifikat. Matur nuwun Mbak Dita. berarti terima kasih atas pesannya. Untuk teman-teman mungkin itu bisa dipegang teguh ya pesan-pesan dari Bu Rati karena pengalaman dari batch 1 sampai batch 5 memang evaluasinya di bagian itu yang paling sering ya Bu. Mungkin untuk kedisiplinan dan kelengkapan tugas nanti teman-teman bisa mengikuti dari panduan trainer. Untuk hari ini persiapannya yaitu ada ide produk dan mungkin nanti akun Gmail ya. Akun Gmail ini digunakan untuk mengakses Google Classroom seperti itu. Harapannya sudah disiapkan semuanya, jadi malam ini tinggal Mas Yusuf memandu untuk materi product knowledge-nya. Begitu berarti Oke, ini bisa langsung kita lanjut ke materi inti. oke, Mas silakan. Yusuf bisa berarti mau ini standby di room atau ada kegiatan lain, Bu? Oke, mungkin masih di room ya Mbak ya. Oke, Oh, tapi J. mungkin ya masih di room nih. Oke. Pak Aci juga, J. Ya, Iya, Mbak. nanti mungkin nggak sampai selesai gitu. Tapi ini awal masih gabung nih. Monggo-monggo J, dilanjut J, J, aja, J. J. Semoga jadi penyemangat teman-teman nih yang join malam ini, J, Bu. Ya, J Mbak Dita, J. Ini harusnya udah masuk 100% ya untuk hari pertama ya. Harapannya sih sampai akhir nanti full gitu ya, Bu. Iya, Oke, full. Mas Susu. Mas Susu masih mute? Halo, Halo, Mas? Mbak. Suaranya Ya, kedengeran nggak ya? ya, oke. Aman, Oke, Mas, suaranya. Oke, udah. ya. Teman-teman nanti kalau misal ada kendala atau pertanyaan boleh langsung disampaikan aja ke Mas Yusuf nanti agar dijawab itu agar ditanggapi kesulitannya seperti itu ya. Begitu Mas Yusuf untuk malam ini semangat perdana di batch Oke, 6 ya Mas. ya. Silakan waktu dan tempat kami silakan Mas. Oke. Terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Mohon izin Bu Rati, Pak Aji dan Siap. genap Oke. dosen yang masih gabung ya. Oke, saya mohon izin ini saya menggunakan dua device karena kebetulan ini apa namanya headphone saya yang satu nggak bisa ini jadi gunain dua ya. Oke, tapi semoga ini nggak terlalu ganggu. Oke, teman-teman, saya sudah subscribe. Oke, sebelum saya share materi,
Ya teman-teman, kenalin dulu ya. Jadi nama saya Muhammad Syarifudin Yusuf, ya, salah satu trainer di kampus Digital Indonesia. Nanti untuk di batch ke-6 ini nggak hanya saya yang akan memberikan materi, karena nanti ada juga beberapa trainer lain ya. Nanti ada, karena kita di batch 6 ini sama seperti batch sebelumnya, ada sekitar 6 materi ya, kalau nggak salah itu sekitar 6 materi, dan nanti dari masing-masing trainer itu nanti kita ketemu 2 kali. Jadi nanti di materi pertama ini dengan saya di product knowledge, nanti kita ketemu di materi terakhir itu di pemasaran sosial media, nanti juga dengan saya ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi juga, saya mau sedikit share screen dulu, karena teman-teman ini penting. Oke, udah ya. Nah, ini penting karena di materi ini ya, nggak hanya di materi ini sebenarnya, di pelatihan ini yang kita utamakan adalah untuk bagian tugasnya, karena di semua materi nanti wajib untuk mengerjakan tugas ya. Jadi portofolionya itu harus ada dulu, baru nanti teman-teman bisa mengikuti ujiannya ya. Tadi sempat dijelaskan sama Mbak Dita bahwa problem kita itu di batch sebelumnya itu di kedisiplinan untuk mengumpulkan tugas ya, karena ada juga di batch sebelumnya itu ketika hari H ujian tugasnya ada yang belum, dan ketika dia mau maju nggak bisa ya. Jadi harus mengerjakan sampai benar-benar semua tugas lengkap, baru bisa teman-teman bisa maju untuk diuji sama asesor gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini di share screen saya dilihat ya, di sini ada beberapa tugas yang harus teman-teman kerjakan ya. Nanti kita akan fokus di asesmen bisnisku sama optimasi bisnis ya. Nah, untuk di pertemuan pertama ini ya, kita nanti mungkin akan fokus di bagian bisnisku ya. Di bagian bisnisku yaitu soal nomor 1 ya. Jadi di product knowledge itu nanti kita mencakup studi kelayakan, alamat website, sosial media, deskripsi produk dan lain-lain ya. Jadi nanti kita akan kupas lebih lanjut di materinya seperti itu ya. Oke, dan juga mungkin sudah di-share sama Mbak Dita mengenai form tugasnya. Bentar, mana ya? Nah, ini ya. Jadi form tugasnya itu nanti teman-teman di pertemuan pertama ini nanti mengerjakannya di form yang sudah disediakan aja ya. Nanti tinggal teman-teman klik isi namanya, jurusannya, NIM-nya, nanti ada nama usaha dan lain-lain ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita mungkin sambil sambil materi, nanti kita sambil mengerjakan seperti itu ya, agar lebih optimal ya. Mungkin kita break sebentar ya, ada azan soalnya di sini. Dengar, Kak. Oke. Jadi itu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan untuk mengenai tugas di Google Classroom, sama nanti untuk form tugasnya nanti teman-teman bisa gunakan form yang sudah disediakan sama Mbak Dita ya, yang sudah di-share di chat ya, gitu. Jadi nanti kita mengerjakan di sini aja, nggak usah kita menggunakan form yang baru gitu ya. Oke, jadi teman-teman kita langsung saja ke materi ya. Oke. Oke, jadi untuk materi pertama itu sebenarnya kita kita belum ada praktek ya, karena ini masih dalam tahap perkenalan
ya pengenalan seputar digital marketing itu apa, terus nanti produk itu seperti apa dan lain-lain. Itu hanya sebutan materi aja, ini pembukaan. Karena nanti untuk yang prakteknya itu teman-teman nanti ada di hari kedua sampai terakhir itu nanti kita mungkin full praktek ya. Jadi nanti mungkin bisa dipersiapkan untuk, kalau bisa sih, kalau saran saya teman-teman ketika mengikuti materi kedua sampai nanti terakhir, teman-teman sambil praktek ya. Jadi jangan hanya menggunakan handphone tapi coba sambil zoom di laptop nanti sambil praktek, karena nanti di hari kedua itu ada analisa data digital itu yang mungkin paling ini ya, paling pusing-pusing ya seperti itu. Jadi nanti mungkin lebih dipersiapkan aja ya. Jadi nge-zoom sambil nanti praktek, nanti ada yang sulit nanti bisa ditanyakan ke trainernya seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke materi. Jadi untuk product knowledge ini ya, mungkin kalau teman-teman bisa kita lihat ya, dari judulnya aja sebenarnya kita sudah paham ya. Jadi ilmu seputar produk. Jadi kita sebelum digital marketing itu, jadi kita sebelum memasarkan produk ya, apalagi di dunia digital, kita harus paham dulu tentang produk apa yang mau kita jual ya. Jadi nanti teman-teman harus menentukan satu produk ya yang akan digunakan untuk mengerjakan di tugas product knowledge ini, sampai nanti di materi terakhir itu di pemasaran sosial media itu. Jadi produknya itu jangan ganti-ganti. Kalau teman-teman mau pakai produknya sendiri boleh ya, tapi kalau teman-teman mau pakai produk, maaf, ini Pak Bayu share screen ya, bentar. Oh iya iya ya. Mungkin Iya, kepencet ada Mas. double. Oh iya. Nah, ini mana ya? Oke, sudah ya. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari digital marketing itu hal yang paling dasar ya. Itu kita harus pahami dulu tentang produk knowledge kita ya. Kita harus pahami dulu tentang apa sebenarnya yang mau kita jual. Kita mampu nggak jualnya ya. Apalagi kita nggak bicara tentang gimana kita menjual produknya secara offline. Mungkin kita jual di pinggir jalan, mungkin kita sewa ruko dan lain enggak. Tapi kita gimana caranya produk kita itu bisa dikenal orang lewat sosial media, lewat digital ya, boleh lewat Facebook Ads, Instagram Ads, mungkin seperti itu dan lain-lain. Jadi kita nggak bicara tentang gimana produk kita itu dijual secara offline, tapi gimana sih produk ini bisa dikenal orang lewat online. Nah itu, jadi nanti kita fokusnya ke sana ya. Jadi kalau di product knowledge itu sebenarnya kalau kita mempelajari ini itu nggak hanya di dunia digital marketing aja, tapi bisnis pemasaran, bisnis penjualan ini sangat penting ya. Kita mau menjual produk tapi kok kita nggak tahu nih seputar produk kita itu apa ya, mulai dari produknya apa, nanti mungkin kalau itu produknya berupa makanan, cara menyajikannya gimana, cara memasaknya gimana ya kan, dan lain itu hal yang sangat penting, mulai dari harganya dan lain-lain. Jadi hal sedetail itu sangat penting kalau di digital marketing itu. Nanti teman-teman untuk malam ini kita mungkin akan fokus ke beberapa submateri aja, kita nggak akan membahas semua, karena biasanya itu kalau kita pelatihan ya sehari itu satu materi ya, itu biasanya kita bahas semua materi ini, mulai dari studi kelayakan, nama produk, segmentasi, targeting, positioning dan lain-lain sampai bawah, sampai deskripsi produk itu kita bahas sedetail itu. Tapi karena ini nanti kita fokusnya di portofolio ya. Jadi nanti saya coba untuk sedikit nggak semua materi akan saya sampaikan, tapi yang tugas-tugasnya aja ya. Karena takutnya itu biasanya di batch sebelumnya ketika materi full saya berikan, nah ketika nanti waktu ujian ya, mungkin karena kebanyakan materi atau gimana ya, itu blank
Ya, nggak tahu ini blanknya karena memang nggak belajar atau mungkin ada hal lain kan seperti itu. Jadi mungkin kita coba akan bahas apa namanya materi dan juga nanti kita akan bahas tentang tugasnya itu, ya. Itu. Oke. Untuk di product knowledge ini, ya, kalau teman-teman lihat di apa sebentar coba share. Oke. Oh, sebentar. Oke, jadi kalau di digital marketing itu, ya, itu di poin pertama itu ada yang namanya studi kelayakan. Ya, ini hal yang utama yang harus kita pelajari karena ketika kita mau membangun bisnis apapun itu bisnis online, bisnis offline seperti itu, kita harus menentukan dulu kira-kira produk yang mau kita jual itu layak nggak sih, gitu. Nah, layaknya itu dari mana? Ya layaknya itu mungkin ada yang nyari nggak pada saat itu, ya, ataupun ada yang nyari nggak 1 bulan lagi untuk 1 tahun ke depan itu kira-kira peminatnya masih banyak enggak ya? Nah, itu yang harus kita pelajari. Apakah produk kita itu layak enggak untuk kita jual? Kita mampu enggak? Nah, itu nanti untuk teman-teman untuk di form yang tugasnya itu mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, saya coba. Ini nanti teman-teman dipersilakan untuk menentukan sendiri produk apa yang nantinya akan digunakan untuk mengerjakan tugas, ya. Boleh itu berupa produk mas gimana, orang tua juga nggak punya produk, teman-teman boleh cari referensinya di internet, ya, mungkin di marketplace Shopee ataupun di sosial media Instagram, mungkin produk apa seperti itu boleh dipakai itu, ya. Jadi nggak ada batasan untuk produknya, yang penting konsisten. Ketika teman-teman menentukan produk di tugas yang pertama ini, itu jangan sampai ganti-ganti di tugas berikutnya. Di analisa juga pakai produk itu, nanti di marketplace juga pakai itu, nanti di sosmed juga itu. Jadi jangan sampai ganti-ganti, ya. Terus yang itu tugas pertama, ya, di nama usahanya. Oke. Nah, yang kedua adalah studi kelayakan. Di sini. Ya, jadi hasil analisa mengenai kenapa kok teman-teman menggunakan produk itu untuk dipasarkan, atau kenapa kok teman-teman lebih memilih produk itu untuk dijual, ya. Jadi studi kelayakannya seperti itu, ya. Coba saya sering di tugasnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, di tugas pertama, ya, itu ada studi kelayakan. Nah, ini hal yang sangat harus step awal, ya, sebelum kita menentukan apakah produk yang mau kita jual ini benar-benar kita sudah fix mau jual itu enggak, ya. Jadi studi kelayakan adalah merupakan kegiatan, ya, yang isinya kita itu mempelajari secara mendalam tentang kegiatan bisnis atau usaha yang mau kita jalankan. Tujuannya apa? Untuk membuat keputusan yang tepat, ya, di sini, ya, untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari contohnya, ya, saya berikan contoh seperti ini. Jadi kampus digital itu sekarang itu hadir itu nggak langsung kita buat PT-nya, kita kerjasama dengan instansi ini itu seperti itu, enggak. Tapi itu kita by step, ya. Awalnya juga kita harus menentukan dulu studi kelayakannya. Kenapa kok kita memilih membangun PT ini mungkin seperti itu atau membuka pelatihan ini? Kenapa? Nah, ternyata teman-teman,
kampus digital itu sempat melakukan studi kelayakan, ya. Ini saya buat contohnya di kampus digital Indonesia. Ternyata makin ke sini, ya, lulusan-lulusan formal, ya, baik itu di level SMK, SMA, mungkin di perkuliahan, itu mereka lulus itu sekedar lulus, ya, sebagai syarat untuk mendapatkan ijazah. Tapi ketika mereka mau bersaing, ya, bersaing di dunia industri, ya, ternyata mereka nggak mampu. Nah, kenapa? Karena kompetensinya kurang. Mungkin teman-teman kok pernah lihat tuh di sosial media maupun di mungkin website apa seperti itu, ya, ada buka lowongan tertentu. Itu pasti di situ ditulis tuh, harus bisa menguasai Office minimal, harus bisa menguasai Adobe Photoshop mungkin, atau harus bisa menguasai keuangan apa seperti itu. Jadi kan harus ada satu keahlian yang memang benar-benar industri itu cari. Tapi mungkin kita merasa mampu nih, ya. Tapi ketika kita bersaing, ya, untuk mendapatkan pekerjaan itu kan kita nggak bersaing cuma dengan 1-2 orang, tapi kita bersaing dengan mungkin ribuan orang yang melamar pekerjaan yang sama. Nah, ketika kita bersaing, oh, ternyata kita nggak bisa bersaing nih, ternyata ada yang lebih jago nih, atau ada yang kompetensi tertentu yang mungkin, loh, kok saya nggak tahu ya ada seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi karena kompetensinya kurang seperti itu, maka ya itu tadi, kita nggak mau bersaing di dunia industri. Makanya kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman baca, ya, karena adanya masalah di sini, ya, ada masalah di sini, ya, di sini, ya, ada masalah, kita carikan solusinya. Nah, di sini kita carikan solusinya. Jadi kampus digital itu hadir untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan praktis agar peserta didik itu bisa bersaing di dunia industri maupun profesional. Nah, seperti itu. Karena kita tahu, ya, banyak sekali teman-teman kita di luar sana mungkin yang lagi nyari kerja itu, ya, mereka sulit sekali untuk bersaing, ya, karena ya itu tadi kompetensinya kurang. Nah, karena kompetensinya kurang, biasanya yang disalahkan itu ya tadi, ya, pemerintah, ya kan, mungkin kurang menyerap tenaga kerja dan lain-lain dan seperti itu, ya. Jadi teman-teman nanti untuk tugasnya di poin kedua itu di studi kelayakan, nanti teman-teman buat seperti contoh saya ini, tapi teman-teman coba gunakan bahasa yang lebih dengan bahasa teman-teman sendiri untuk menjelaskannya, ya. Jadi nggak perlu formal ini, mungkin di era digital yang semakin berkembang ini, dan enggak biasa seperti itu, tapi mungkin lebih ke ke intinya. Mungkin contohnya seperti ini, ya. Saya menggunakan produk hijab, ya. Mas, laki-laki kok jualan hijab, ya nggak apa-apa kan, seperti itu. Karena saya merasa mampu untuk menjualnya, ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa seperti ini. Kenapa kok harus menjual produk hijab? Ya, nanti bisa dijelaskan, mungkin karena saya punya kenalan reseller yang mungkin harganya lebih murah seperti itu, dan saya juga punya sosial media yang pengikutnya cukup banyak, jadi bisa untuk lebih cepat untuk mengebrandingnya, ya kan. Nanti bisa dituliskan tuh, ya kan, alasan kenapa kok lebih memilih produk itu daripada produk yang lain, ya. Jadi semua produk boleh, ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang nggak punya produk, silakan cari di internet juga nggak apa-apa untuk referensinya, ya. Itu. Tapi kalau ada usaha sendiri malah lebih bagus, ya, seperti itu. Ini untuk yang tugas yang pertama, ya. Untuk tugas yang kedua, jadi tadi ada nama usaha, silakan dipakai produknya sendiri. Dan nanti untuk yang poin kedua, untuk segmentasi itu nanti teman-teman bisa gunakan yang seperti contoh saya seperti ini, tapi gunakan bahasa teman-teman sendiri, ya. Tapi intinya untuk studi kelayakan, ya, tahap awal, ya, dimana kita itu menentukan nih, apakah produk ini itu bagus nggak untuk kita jual, apakah ada yang nyari apa enggak. Maka seperti itu, mungkin teman-teman bisa cari referensinya
kalau kita mau bangun usaha ya teman-teman boleh mungkin di sekitar tempat tinggal kita nih, kira-kira produk apa yang belum dijual nih, ya kan seperti itu. Atau produk apa yang lagi ngetren saat ini, mungkin teman-teman bisa cari di Google Trend mungkin ya seperti itu, atau dan lain-lain seperti itu. Yang penting intinya teman-teman merasa mampu untuk membranding produk itu, untuk menjual produk itu di sosial media. Ya, jangan sampai nanti teman-teman sudah memilih satu produk, ternyata setelah jual, dikenalin, kok kayak berat banget ya. Mungkin dari segi harganya yang terlalu tinggi untuk kulakannya, ya kan? Mungkin seperti itu, atau mungkin nge-brandingnya terlalu susah karena produknya itu musiman. Nah, itu kan harus kita kuatin di situ. Jadi produk apa yang kira-kira dipakai terus setiap hari, ya kan? Mungkin produk yang konsumtif seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti coba tentukan untuk produknya, ya. Itu untuk studi kelayakannya, ya. Nah, terus setelah studi kelayakan, ya, kita masuk di bagian segmentasi. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan produk apa yang mau kita jual, ya, kita sudah yakin nih bahwa produk ini yang kita mampu untuk menjualnya atau nge-brandingnya di sosial media kita. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke segmentasi. Jadi proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik dari setiap perilaku pelanggan. Nah, maksudnya gimana, Mas? Nah, coba saya kasihkan contohnya ya. Jadi di segmentasi itu, teman-teman, di sini adalah tahap selanjutnya ketika kita sudah menentukan produk, kita harus menentukan dulu. Ya, selanjutnya kita harus menentukan kira-kira produk ini itu calon pembelinya itu siapa aja. Ya. Jadi nggak hanya produk yang harus kita tentukan, tapi calon pembelinya itu siapa aja. Gitu kan kita harus persiapin juga. Ya, contoh seperti ini. Asumsikan aja ini adalah orang-orang yang ada di Semarang. Ya, jadi masih abstrak ya, ada yang sekolah, ada yang sekolah SMA, SMK, kuliah, karyawan swasta, ataupun ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi karakteristik yang lebih kecil. Ya, ada yang mungkin di sini anak-anak SMA, ada yang di sini ibu-ibu rumah tangga, ya. Di sini mungkin karyawan swasta. Jadi kita kelompokkan di sini. Ya, seperti itu. Di segmentasi itu seperti itu. Jadi enggak hanya sebatas kita menentukan produk kalau terus kita pasarkan, enggak, tapi kita harus juga menentukan juga kira-kira produk ini itu yang beli itu nanti siapa ya? Apakah ibu rumah tangga, apakah anak-anak SMA, apakah karyawan swasta? Karena beda segmentasi itu cara mempromosikannya juga beda ya, dengan kita samakan itu nggak bisa kalau di sosial media ya, seperti itu. Nah, nanti untuk segmentasi kita kelompokkan berdasarkan ini teman-teman, ada 3. Yang pertama nanti ada di geografi. Geografi itu nanti mencakup lokasi, daerah, negara, kota, desa, dan lain-lain. Nah, ini nanti teman-teman kalau di geografi itu kita juga harus fokusnya itu kita harus juga menentukan nih kira-kira kalau kita menjual produknya itu di wilayah Semarang, itu di wilayah mana aja? Apakah hanya mencakup kota Semarang, atau mencakup Kabupaten Semarang, atau mencakup di sekitar kampus UGRIS, ya mungkin Jalan Dr. Cipto mungkin seperti itu, atau mungkin di wilayah di luar kota Semarang, di Demak, di Jepara, atau di wilayah Jawa Tengah seperti itu bisa. Jadi kita harus tentukan tuh, ya itu. Terus ada lagi demografi. Ini nanti berdasarkan jenis kelamin, usia, kelas ekonomi, pendidikannya. Nah, ini nanti coba kita praktekkan untuk yang ditugas ya. Nanti saya coba kasih clue-nya, jadi nanti teman-teman silakan nanti praktek sendiri ya. Karena untuk di demografi ini juga nanti kita juga fokusnya kita menentukan dulu produk yang mau kita jual itu jenis kelamin, kita mau arahkan ke jenis kelamin yang seperti apa, laki-laki, perempuan, atau semua gender. Terus usianya juga. Nah, ini penting nih. Biasanya yang sering salah itu di usia. Karena kalau kita di digital marketing ya, kita menjual produknya di sosmed,
ataupun di marketplace itu kan kita berpikir tuh, ketika kita menjual online itu kan yang biasanya beli itu kan orang yang sudah punya sosial media, ya kan? Atau sudah punya mindset bahwa mau beli produk di sosial media kan seperti itu. Karena gini, ada orang jual produk Pampers untuk anak bayi. Nah, di usia dia menuliskannya itu untuk bayinya, ya kan? Mungkin Pampers NBS ya, untuk newborn seperti itu. Dia menuliskan di usianya, dia memasarkan produk ini di usia 0 sampai 5 tahun. Nah, itu kan kalau kita menjualnya di sosial media ataupun di marketplace itu nggak ada yang nyantol sama kali. Karena apa? Ya itu tadi, kita salah dalam menentukan kita salah dalam menargetkan target pasarnya. Kalau kita menjual produknya untuk anak-anak, ya berarti kita menargetnya untuk orang tuanya, kan seperti itu. Yang baru memiliki anak usia bayi. Itu pun juga berlaku ketika kita menjual produk Pampers untuk lansia. Ya kan? Kalau kita menjual produk lansia itu kan ya mungkin aja ada yang nggak mungkin ya, masa lansia check out sendiri produk Pampersnya kan nggak seperti itu, tapi mungkin ada, tapi ya mungkin perbandingannya ya, banyak ya, tapi lebih baik kalau di digital marketing itu kita mengarahnya ke anaknya yang memiliki orang tua usia sekian seperti itu bisa ya. Nanti juga untuk di psikografinya itu nanti berdasarkan minat, hobi, perilaku, ketertarikan dan lain-lain. Ya nanti kalau teman-teman lihat di form tugasnya itu nanti teman-teman buatnya seperti ini ya. Jadi kalau di formnya itu kalau nggak salah ada 4 ya, A, B, C, D, dan nanti teman-teman boleh isi minimal 3 ya, 3 form. Jadi A, B, C mungkin teman-teman boleh isi semua ataupun sampai D juga nggak apa-apa, tapi minimal 3 ya. Jadi nanti teman-teman buatnya seperti ini. Jadi segmentasi dari pelatihan digital marketing saya contohkan. Itu nanti untuk jenis kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan. Ya, usia 16 sampai 20 tahun. Profesinya apa? Pelajar dan mahasiswa. Ya, psikografinya aktif sosial media. Ya, terus tempat tinggalnya di perkotaan. Ekonomi levelnya menengah ke atas dan minatnya di entrepreneur dan pemasaran. Ya, seperti itu. Jadi karena di sini saya memfokuskan dari level yang paling awal itu di pelajar dan mahasiswa, karena untuk pelatihan dan sertifikasi digital marketing itu kan biasanya untuk menambah wawasan mungkin di level anak SMA dan mungkin level mahasiswa mungkin sebagai syarat kelulusan dan lain-lain, kan seperti itu bisa ya. Terus kenapa kok psikografinya di aktif sosial media, Mas? Nah, seperti itu. Nah, karena ya ini kenapa kok saya mengarahkannya ke aktif sosial media? Karena ya saya memasarkan produk ini di sosmed. Di sini juga teman-teman bisa menuliskan nih, mungkin saya mau mengarahkan iklan ini atau promosi ini ke orang-orang yang menggunakan handphone Android. Nah, bisa tuh, ataupun iPhone. Juga bisa kalau memang mau lebih detail seperti itu ya. Tuh, terus tempat tinggalnya ini nanti mungkin bisa di perkotaan ya, mungkin bisa dituliskan Semarang ataupun Kabupaten Semarang ataupun berdasarkan jalan juga bisa ya, ataupun mungkin satu negara ini Indonesia juga bisa ya. Nanti teman-teman harus tapi teman-teman harus sesuaikan dengan produk itu sendiri ya. Nah, nanti untuk jenis kelaminnya yang kedua ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Itu nanti juga sama, ada di laki-laki atau perempuan, usianya itu 21 sampai 40 tahun, karena di yang kedua ini saya mengarahkannya ke karyawan swasta ya. Kalau ini yang pelajar, ini yang karyawan swasta ya. Hampir sama sebenarnya ya. Seperti sama di perkotaan dan di pemasaran. Nah, yang ketiga, saya mengarahkannya ke guru SMK pemasaran. Ya, usianya kita harus sesuaikan. Terus untuk psikografinya ini boleh sama, ya, tempat tinggalnya juga boleh sama, ekonomi levelnya ke menengah ke bawah, dan minatnya di bisnis dan pemasaran. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman harus sesuaikan
Ya, kira-kira produk ini itu nantinya cocok untuk siapa? Ya, apakah anak SMA, SMK, ataupun level perkuliahan mungkin, ataupun ibu-ibu rumah tangga, ya kan? Atau untuk lansia, ya kan? Itu harus disesuaikan juga, ya. Seperti itu. Dan juga untuk diminatnya juga nanti minta tolong untuk disesuaikan dengan produknya. Kalau memang produknya itu mungkin alat olahraga, ya kan, mungkin bisa minatnya di olahraga, mungkin di basket mungkin, atau di apapun, mungkin lebih spesifik seperti itu boleh, ya. Ataupun kalau ini kan karena saya menjual produknya digital marketing, ya, jadi saya lebih condong ke di pemasarannya. Nah, di sini mungkin ada yang menjual produk fashion, ya kan, mungkin di sini juga lihat bisa nih dituliskan fashion di sini. Seperti itu, ya. Jadi untuk di tugasnya nanti teman-teman silakan untuk disesuaikan, karena di form itu ada 4, ya. Nanti teman-teman boleh gunakan 3 aja untuk diisi di formnya. Oke. Nah, segmentasi itu seperti itu. Jadi kalau di segmentasi ini bukan target, ya, tapi baru calonnya. Jadi kalau kita di industri itu, kalau kita mungkin ada teman-teman ini di sini yang nanti kerjanya di industri pemasaran digital marketing mungkin seperti itu, pasti akan disuruh untuk ya seperti ini, menentukan nih kira-kira produk ini calonnya siapa aja nih, ya kira-kira nantinya akan closing kalau kita mau produknya kita ke sana. Nah, nanti kita ada plotnya nih, mungkin A, B, C, D ini nih segmentasinya, ya. Ada yang segmentasi pelajar, ada segmentasi mahasiswa dan lain-lain. Itu juga nanti kita sudah mengumpulkan nih segmentasi apa aja, baru nanti kita masuk ke bagian targeting. Nah, ini, ya. Nah, biasanya untuk menentukan targeting, ya, kita coba-coba dulu, ya, karena gini, di digital marketing itu teman-teman nggak semua ini, ya, nggak semua segmentasi itu trafficnya bagus di satu produk. Biasanya itu contoh nih, kita membuat iklan ini nih, yang segmentasi pertama, oh ternyata gagal. Nah, kita coba lagi di segmentasi kedua, oh ternyata ini lumayan, mas, trafficnya agak naik, ya kan. Terus kita pindah lagi nih di segmentasi yang ketiga, ya. Nah, di segmentasi ketiga ini, oh ternyata ini trafficnya tinggi sekali, sudah ada yang nanya-nanya, sudah ada yang closing 1, 2, berarti sudah bagus, ya, berarti kita gunakan segmentasi yang ketiga ini untuk menjadikan itu sebagai targeting kita dari produk kita, seperti itu. Jadi kalau digital marketing itu serunya itu enggak kita kayak main tebak-tebakan, ya. Jadi nebaknya itu juga nggak asal, tapi tebaknya itu kita harus berdasarkan produknya itu, melalui riset dulu, kira-kira trennya itu sekarang seperti apa, cara pemasaran seperti apa, baru nanti kita coba buat segmentasinya itu seperti ini, ya kan. Baru nanti kita coba untuk pasarkan, oh ternyata responnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sangat bagus. Nah, itu baru kita tentukan nih, oh mana nih dari ketiga segmentasi ini yang kita jadikan sebagai target pasar kita, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di targeting itu proses melakukan evaluasi dari daya tarik setiap segmen pasar, kemudian kita pilih 1 atau 2 untuk kita masuki kita masukin itu sebagai target pasar kita, ya. Pasarnya kita coba masuk ke sana, kita tawarkan produk kita di sana, ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nanti dari ketiga segmentasi atau keempat segmentasi yang sudah ditentukan, baru nanti kita coba nih, mana nih dari ketiga segmentasi ini yang trafficnya lebih tinggi. Oh ternyata trafficnya yang lebih tinggi itu ini, mas, pengajar SMK pemasaran, ya kan. Nah, berarti kita pilih yang sebelah, yang ini, yang segmentasi yang ketiga, seperti itu. Nah, kalau kita sudah menentukan segmentasi ketiga ini, berarti segmentasi 1 sama 2 ini nggak penting, mas. Ya juga penting, tapi ketika kita melihat segmentasinya kok ketika kita coba pasarkan kok trafficnya sangat rendah,
berarti kita ada yang salah nih. Ya, kita coba review lagi, kita coba ubah-ubah lagi, mungkin dari usianya kurang pas ya kan, mungkin dari psikografinya ini kurang cocok ya kan, ataupun di tempat tinggalnya nih ya kan, itu kurang ya kurang pas seperti itu ya. Jadi contoh kayak gini, kita menjual apa ya produk es ya kan, tapi kita mengarahkannya ke mungkin ke dataran tinggi Dieng atau Wonosobo seperti itu kan, karena di sana kan dingin ya. Kalau kita menjual es mungkin ada yang suka, tapi kan apa kebanyakan itu kan yang dicari di sana itu kan kayak minuman yang hangat seperti itu ya kan. Nah, yang bisa menghangatkan tubuh seperti itu, bukan yang es seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan ya seperti itu ya. Oke, ini yang targeting. Jadi teman-teman dari apa? Kalau di formnya itu teman-teman nanti tinggal di copy paste tekan yang bagian apa? Segmentasi. Nanti teman-teman sudah buat semua. Nanti terus teman-teman pilih nih dari ketiga segmentasi itu yang cocok yang mana, tinggal di copy paste nanti ditaruh di bagian di targeting. Ya, seperti itu ya. Oke. Terus untuk ini coba kita skip dulu untuk ini. Oke, kita skip dulu ya. Oke, ini ya, ini juga penting ya, karena kalau di teman-teman kalau bisa dilihat di era sekarang itu kan banyak sekali produk-produk yang hampir sama dijualnya, tapi ada satu ciri khas yang membuat produk itu kenapa kok lebih dipilih daripada produk yang lainnya. Apakah dari segi produknya ada yang dimodifikasi, mungkin dari segi brandingnya ada yang ditekankan lagi di apa, ada kelebihan yang nggak dimiliki oleh kompetitornya, mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin saja dia menggunakan salah satu trik dari positioning. Jadi perancangan penawaran atau citra perusahaan ke benak konsumen. Jadi ciri khas apa yang kita taruh di produk itu, kok bisa produk itu lebih laku daripada produk yang sudah ada, padahal produknya sama. Ya, nah ini namanya positioning. Ini yang sering sekali digunakan di brand-brand besar. Ya, mereka contoh nih, kita asumsikan aja produknya AMDK, air minum dalam kemasan. Itu kan ada banyak sekali ya sekarangnya. Nah, kita coba contoh satu, ada beberapa brand. Ada Aqua, ada Mineral. Dua brand ini kita tahu ini produk yang sama, air minum dalam kemasan. Produk yang dijual apa? Air minum yang siap untuk diminum kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari apa konsumennya ya atau segmentasinya itu mereka beda-beda. Ada yang menganggap Aqua itu lebih bagus karena mungkin di brandingnya ya Aqua itu kan mereka mengklaim bahwa air minumnya itu adalah 100% murni. Mereka menuliskan di hampir setiap produk itu 100% murni. Seperti itu. Berarti orang menganggapnya itu, wah Aqua ini berarti air minumnya bagus nih karena 100% murni. Nah, seperti itu. Tapi juga ada yang menganggap bahwa Le Mineral itu air yang bagus, lebih bagus dari Aqua. Kenapa? Karena itu tadi karena promosinya itu atau brandingnya itu mereka menyebutkan bahwa Le Mineral itu ada manis-manisnya. Minuman yang ada manis-manisnya itu berarti kandungan mineralnya itu tinggi sekali. Nah, mungkin seperti itu ya cara nge-brandingnya. Maka kalau kita lihat di bisnis AMDK itu sekarang dua brand besar ini itu saling saling bersaing untuk mendapatkan hati konsumen. Nah, itu lagi itu yang dinamakan positioning. Meskipun produknya sama, tapi apa sih yang nilai lebih yang kita tambahkan di produknya itu biar orang itu tertarik untuk membeli produknya. Ya, tapi yang harus teman-teman perhatikan juga ketika kita menjual produk ya kan, kalau kita bersaing dengan produk besar itu untuk apa ya, untuk merubah mindset orang yang sudah sudah langganan untuk menjual produk itu nggak gampang
Ya, karena contoh nih, semua orang, mungkin kebanyakan ya, ketika mereka membeli AMDK, apapun itu, mau mineral, mau aquaria, mau fit dan lain-lain, itu pasti mereka menyebutkan, Bu, aquanya 1. Ya, kan? Jadi orang itu, karena kenapa kok orang lebih ini ya? Karena mindset mereka itu yang pertama AMDK itu adalah aqua. Nah, makanya lebih gampang menyebutkan produk aqua dari produk lainnya. Padahal yang diambil itu ya mineral, tapi mereka pasti menyebutkannya, Bu, beli aqua 1, ya kan, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mampu untuk masuk ke ke hati konsumen ataupun mindsetnya, pasti kita gampang tuh untuk menjual produk lainnya. Ya kan, mungkin aqua itu produk aqua juga mengeluarkan produk yang lainnya, pasti mereka, oh ini dari aqua nih, berarti bagus nih, ya, ambil. Nah seperti itu. Tapi kalau itu produk dari produk lain, pasti mereka nggak akan ambil karena mereka sudah kayak sudah distempel tuh, kamu cocoknya produk aqua kayak gitu, ya, kayak gitu. Jadi di positioning itu tadi satu branding yang kita tawarkan untuk pelanggan kita agar mereka itu lebih memilih produk kita dari produk yang sudah ada. Contoh kayak gini, teman-teman, kita asumsikan kita lagi mau makan nasi goreng, ya kan, mungkin di pinggir jalan, ya kan, ada 2 buah kerupuk. Nah, ini kerupuk yang pertama, ini kerupuk yang kedua, ya. Nah, kalau kita disuruh milih, ya kita bisa pilih tuh kerupuk yang sebelah kiri, sebelah kanan, ya kan? Karena mereka produk yang sama, ada di toples yang sama, biru, ada tulisan kerupuk, dan juga ada kelihatan produknya, kan seperti itu. Tapi untuk positioning itu sederhananya itu seperti ini, ya. Ada tulisan cocok untuk nasi goreng, ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling sederhana ketika kita menawarkan satu positioning dalam satu produk, ya. Kita ngecap nih bahwa produk yang sebelah kanan itu lebih enak untuk nasi goreng daripada produk yang sebelah kiri. Berarti kan si penjualnya ini ngasih kita kode nih, bahwa kalau kamu mau makan nasi goreng ini, kamu pilih yang sebelah kanan aja, karena ini saya lebih rekomendasikan daripada yang sebelah kiri. Padahal ini produknya sama, ya kan, seperti itu. Nah, kita ada contoh lagi, ya kan, ada Pepsodent. Positioningnya adalah mencegah gigi berlubang, ya enggak? Nah, ini mungkin teman-teman ya sering sekali nih, ya. Mungkin anak kosan mau beli pasta gigi pasti biasanya belinya yang Pepsodent ini, ya. Tuh, ada juga lain, whitening untuk memutihkan. Ada lagi ekspor, ya kan? Berarti target pasarnya adalah orang-orang yang mungkin memiliki gigi yang sensitif seperti itu. Ada yang produk herbal, ada lagi ini juga produk herbal, ya, perawatan gusi. Ada juga produk herbal lagi charcoal, dan ada juga produk dari close up nafas segar hingga 12 jam. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah beberapa positioning dari satu produk yang sama, ya, seperti itu. Nah, di positioning itu sebenarnya kita nggak bicarain tentang produknya, tapi nilai lebih apa yang kita kayak kasih cap di produk itu, biar orang-orang itu sudah ketika mereka melihat produk itu, oh ternyata ini yang cocok nih buat saya, kayak gitu, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, semua produk ini itu sama, ya, produk untuk pasta gigi, gitu. Tapi pertanyaannya, ya, contoh nih kayak gini, Pepsodent ini positioningnya adalah whitening, memutihkan. Nah, pertanyaannya, kalau kita menggunakan produk ini, apakah benar-benar bisa memutihkan gigi kita? Kan seperti itu. Terus ada lagi, mencegah gigi berlubang. Kalau kita pakai produk ini, apakah gigi kita nggak akan berlubang? Nah, kan seperti itu. Terus ada lagi dari produknya close up. Apakah kalau kita menggunakan produk ini, nafas kita seger sampai 12 jam? Nah, kan seperti itu. Ya kan? Mungkin ada sensasi segar ketika kita
setelah menggunakannya, tapi kan nggak sampai 12 Juni juga, kan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dari positioning dari beberapa produk. Jadi kalau kita lihat ini adalah produk yang sama. Saya yakin teman-teman kalau lihat mau beli produk itu sangat sedikit sekali yang coba lihat dari komposisinya, ya kan? Komposisinya itu kayak gimana? Ini kalau teman-teman lihat, coba nanti mungkin ke minimarket ya kan, dilihat dibandingin tuh. Ini produk yang sama, ya. Mungkin aja mereka bermain di mungkin segi desain dan lain-lain, ya. Ini ada kalsium karbonat, ini juga ada sama, ini ada water ini juga sama, ada salpeter hidrat ini juga sama, ada 1,12% sodium ini juga ada, ya. Jadi kalau di digital marketing di bagian positioning itu kita nggak bicara tentang ini produknya sama, tapi apa sih satu ciri khas yang kita tonjolkan di produk ini, ya kan? Bumbu-bumbu apa yang membuat produk ini tuh kayak sedap banget kayak gitu. Nah itu teman-teman nanti di positioning juga harus diperhatikan. Teman-teman bebas mau menjual produk apapun. Ya mungkin sambil kuliah menjual produk tadi hijab, skincare, ya tapi apa sih positioning teman-teman itu kok bisa positioning teman-teman itu bisa lebih bagus biar dilihat sama orang-orang agar mereka itu lebih memilih produk teman-teman daripada produk yang dijual sama kompetitor. Nah seperti itu. Nanti teman-teman bisa bisa di-compare ya gitu. Terus untuk nama produk ini juga kalau kita di digital marketing juga sebenarnya juga sama pentingnya ya, karena kalau kita ngasih satu produk satu nama brand di produk kita, itu kan kita nggak main-main tuh, ya kan? Ya satu produknya itu harus menjadi namanya itu harus menjadi ciri khas dari produk itu sendiri, ya. Terus juga mudah diucapkan, mudah diingat, dan mudah dikenalin. Itu beberapa hal yang sudah lumrah. Jangan sampai kita memberikan nama di produk kita, tapi namanya agak susah untuk dieja, ya kan? Mungkin agak susah untuk diingat-ingat oleh ya kita orang Indonesia kan seperti itu. Jangan sampai seperti itu, ya. Tapi cari nama produk yang memang benar-benar produknya itu tadi mudah diingat, mudah diucapkan, dan mudah dikenali. Dan yang lebih penting, nama itu bisa memancarkan citra perusahaannya atau mewakili dari perusahaannya. Mungkin teman-teman pernah lihat itu di sosial media ada jasa untuk membuat nama produk, ada jasa untuk membuat logo dari satu perusahaan, ya kan? Nah itu membuatnya pun nggak murah tuh, mahal sekali, ya kan? Karena kalau kita biasanya kita request tuh dari orang yang mungkin membuat jasa seperti itu nggak murah, karena untuk membuat satu nama atau satu logo itu kan biasanya ada filosofinya kan, nanti ada ceritanya kenapa kok harus seperti ini logonya, kenapa kok harus namanya kayak gini, itu biasanya ada filosofinya, ya. Yang penting juga nama itu tidak melanggar aturan adat dan budaya, itu ya teman-teman ya. Nama itu penting karena ada satu contoh ini, ini produk Oreo, Rodeo sama Gurio. Kalau kita lihat ini produk yang hampir sama. Kalau kita lihat sekilas ini produk yang hampir sama, kemasannya sama, namanya pengejaannya pun hampir sama. Dari segi hurufnya hurufnya juga hampir sama. Produknya, isinya, biskuitnya juga hampir sama, ya. Kalau ini kalian terapkan di era yang kita terapkan di sekarang, ya mungkin agak susah untuk bisa menyaingi produk yang sudah ada, ya. Mungkin teman-teman kalau dilihat di sini, mungkin yang paling kalian teman-teman pernah mudah dikenali adalah produknya Oreo. Nah, ya, di minimarket di semua ada, ya. Karena memang produk ini yang pertama, ya. Tapi ketika kita ada produk baru Rodeo sama Gurio, itu mungkin kok baru pertama kali lihat ya produk ini, ya kan, seperti itu, ya.
Mungkin dulunya mereka ingin menyaingi yang produk Oreo-nya, ya. Tapi kalau kita menggunakan cara seperti ini itu kayak kita blunder. Ya, kita mau menyaingi produk yang sudah ada dengan produk yang sama, tapi kita menirunya sama persis. Ya, seperti ini, dari segi kemasan, dari segi produknya itu sendiri, nah warnanya sama, ada krimer putihnya, itu kan berarti kan sama aja kayak produk ini tuh nge-up produk yang sudah ada gitu. Jadi teman-teman kalau memang mau meniru produk yang sudah ada, coba redesign lagi, ya kan, mungkin kasih nama yang lebih ya lebih bagus lagi, mungkin ya lebih ciri khas dari produknya teman-teman. Nah seperti itu. Contohnya kayak gini, ada Indomie, ada kapal api, ada Sariwangi, ada teh pucuk harum, extra jus dan lain-lain. Ini kita tahu pasti ini produk adalah produk yang nama produk yang mungkin bisa aja dia mewakili dari citra perusahaannya. Contoh Indomie, ya kan? Karena memang mereka menjual produk mie yang dijual di Indonesia, mungkin aja seperti itu, ya. Terus ada lagi Sariwangi. Mungkin ini adalah filosofi dari minuman teh yang diambil dari sari daun teh yang wangi, ya kan, bisa aja seperti itu. Terus ada lagi teh pucuk harum. Ini kan produk yang sama nih, menjual produk teh, tapi dia ngasih nama yang berbeda, teh pucuk harum. Mungkin minuman teh yang diambil dari pucuk daun tehnya yang harum, ya kan, seperti itu. Ini mungkin hampir sama ya, wangi sama harum, tapi ini kan dari segi penulisannya itu kan beda seperti itu. Terus ada extra jus, ya. Ini ada tangan di kepal dan extra jusnya. Mungkin kalau kita menggunakan minuman suplemen ini mungkin ya itu kita punya energi yang ekstra, yang jus seperti itu ya. Nah itu tuh ada lagi kapal api dan juga Eiger, ya kan. Mungkin dari beberapa pemilihan nama ini yang paling asing itu yang Eiger ini, ya kan, karena ini memang produk yang nggak semua orang butuh, karena ini lebih ke yang kayak traveling, ada kayak naik gunung dan lain seperti itu, ya, adventure ya, seperti itu. Nih untuk segi penamaannya contohnya. Nah dari penamaan itu tadi ya, setelah kita menentukan produknya, kita menentukan segmentasinya, targetingnya, ya kan, dan juga nama produknya. Hal yang penting juga ya, teman-teman juga harus memahami tentang spesifikasi produknya. Ya, ada perincian atau rincian dari produk atau jasa yang mau kita jual. Kita menjualnya secara offline, online, ya, itu pasti nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh tuh dari calon dari customer kita atau customer kita. Itu kita harus bisa menjawabnya secara cepat, karena di dunia digital online kita memang dituntut harus cepat. Ya sama aja kayak teman-teman belanja di Shopee atau di marketplace Tokopedia seperti itu, mau membeli baju ya, membeli baju seperti ini, tapi teman-teman ragu nih, ini kalau dipakai sama saya cukup gak ya? Terus teman-teman coba nanya nih di penjualnya, Mas, kalau berat badan sekian pakai baju ini cukup gak ya? Nah, seperti itu, ukuran XL. Nah itu kan penjualnya harus harus berpikir tuh, oh ternyata kalau orang berat badan sekian itu segini, berarti kalau ukuran bajunya XL itu dengan panjang lebarnya 60 sama 80 cukup gak ya? Oh ternyata cukup nih, kita balas tuh. Makanya kalau di bisnis online, di sosial media maupun di marketplace biasanya harus ada adminnya tersendiri, packingnya sendiri, adminnya sendiri, seperti itu. Kalau memang bisnisnya sudah jalan ya. Tapi kalau bisnisnya biasanya perintis ya, biasanya kita yaitu satu orang bisa ya tadi ada yang bagi packingnya sendiri, balas chatnya sendiri, dan memang kita dituntut harus cepat ya. Jangan sampai orang yang mau beli di kita, oh ternyata yang balas robot nih atau yang balas lama nih, nah kita coba ganti ke toko sebelah. Nah itu kan kita sudah kehilangan satu momen tuh di situ. Nah, ini teman-teman harus pahami dulu tentang spesifikasi dari produknya. Kenapa kok kita harus pahami dulu tentang spesifikasi dari produknya, Mas? Karena
kita jualan online, orang nggak bisa pegang produknya, ya, mereka nggak bisa meraba-raba produknya. Yang bisa mereka lihat adalah dari visualnya. Baju ini warnanya hitam, ada sablonnya. Tapi kan orang nggak tahu nih, ini sablonnya bahannya apa, ya kan? Sablonnya apakah rubber, apakah apa seperti itu ya. Terus untuk ukurannya apa nih? Kok cuma bajunya aja yang diupload, ya kan seperti itu. Nah, kalau kita nggak menuliskan ukurannya, orang pasti akan bingung juga. Terus untuk bahannya apa? Apakah ada enggak? Ya kan itu ada cotton 20S, 30S, 24S, gitu ya. Jadi kita harus menuliskannya. Nah, biasanya si penjual juga menuliskannya di sini. Ya. Kalau berat badan sekian, berat badan sekian itu biasanya berat badan sekian, tinggi badan sekian, itu cocoknya ukuran L, ya kan? Ataupun XL ataupun yang S seperti itu. Jadi ada nilai tersendiri kalau kita membantu si customer kita itu untuk mudah dalam memilih produknya itu tadi. Nah, seperti itu ya. Mungkin gini, kita mau jualan ini ya, cuci sepatu nih. Ya, cuci sepatu di online, ya kan? Lokasinya di mana nih? Lokasinya di Jepara, Mas, padahal customernya di Semarang. Nah, itu mungkin kita bisa ada sistem ini kirim barang nanti COD juga bisa bayarnya ya, jadi nanti ditanggung sama penjual juga bisa. Bayarnya nanti mungkin via transfer boleh kan, mungkin seperti itu. Jadi ada nilai lebih yang kita tawarkan ke konsumen agar mereka itu lebih nyaman nih untuk membeli produk di kita gitu ya. Nih, jadi makin detail produk spesifikasi yang kita cantumkan pada postingan kita itu sebenarnya lebih bagus. Tapi tidak semua postingan itu cocok dengan sosial medianya. Contoh, biasanya kalau di sosial media Instagram, TikTok, terus marketplace Shopee, Tokopedia, kalau kita makin detail produknya, makin detail spesifikasi produknya, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau kita cantumkan itu di Facebook contohnya ya, detail banget sampai hal seperinci biasanya kan spek dari laptop itu kan ada banyak banget tuh, ya kan, atas sampai bawah. Kalau kita tuliskan itu di postingan Facebook, orang kayaknya agak males juga untuk melihat postingan kita. Karena apa ya, itu tadi speknya terlalu tinggi, speknya terlalu banyak. Padahal kalau tipe orang yang menggunakan aplikasi Facebook, sosial media Facebook itu biasanya mereka itu cenderung orang yang nggak mau ribet dalam arti speknya yang inti-intinya aja kayak gini ya, display, RAM, storage, OS, VGA. Berat ini sebenarnya nggak kita tulisnya juga nggak apa-apa karena orang juga nggak terlalu butuh untuk informasi ini ya. Nah, biasanya tinggal kita kasih call to action-nya, mungkin kita kasih alamatnya atau kita kasih nomor WA kita, ya kan? Seperti itu. Ya. Itu sudah cukup kalau di Facebook. Tapi kalau kita menuliskan terlalu detail itu biasanya kita lebih cenderung cocoknya di Instagram, di TikTok, terus nanti di marketplace seperti itu. Itu lebih bagus, apalagi kalau di nilai plusnya di TikTok itu kita bisa live ya. Jadi nanti kalau memang customer kita bingung ya, itu tinggal nanya aja ke kita ya, seperti itu. Oke, ini hampir berlaku di semua produk ya, nggak hanya produk jasa ya, nggak hanya di produk elektronik, tapi di fashion juga sama seperti itu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Oke, terus untuk fitur dan ini coba saya lewati dulu. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke price-nya ya. Jadi tadi kita sudah menentukan nih kira-kira spesifikasinya itu apa aja. Nah, kita detailkan, kita coba pelajari ya. Terus kita juga langkah selanjutnya kita menentukan harganya ya, karena harga ini ya itu kalau di digital marketing sosial media itu
itu sangat riskan ya. Karena gini, biasanya kalau kita mainnya di perusahaan yang besar, itu beda Rp500 pun orang pasti akan menganggapnya oh ini mahal nih. Ya kan, orang pasti akan memilih yang lebih murah lagi. Contoh harganya 50.000. Toko sebelah jualnya 49.500. Pasti orang akan pilih yang 49.500. Ya kan? Nah, itu tinggal kita coba nih. Orang apa ya namanya ya? Tetap membeli yang 50.000 ya dengan produk yang sama. Itu gimana caranya? Itu tadi mulai dari mungkin kita desain dari postingan kita, mungkin kita lebih bagusin lagi nih, atau kita mungkin tambahin video untuk video untuk unboxingnya mungkin seperti itu, atau video dari produknya kita lebih bagusin lagi kan, agar orang itu lebih lebih oh ini lebih bagus nih, ada produknya ini ya kan, mereka bisa lihat tuh produknya aslinya kayak gimana. Nah, seperti itu. Karena untuk di digital marketing, untuk menentukan produk itu nggak sembarangan, karena kita juga ada metode-metode dalam menentukan harganya, teman-teman. Ya, ada 4. Ya, biasanya kalau kita belajar produk knowledge itu, kita menentukan harganya ya berbasis 4 ini. Ada yang berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, sama berbasis persaingan. Mungkin teman-teman di FEB lebih ini ya, sudah pelajari ini ya, tapi nanti mungkin saya sedikit jelas sedikit aja ya. Gitu. Oke, yang pertama itu berbasis permintaan. Kalau kita menentukan harga berbasis permintaan ya, itu biasanya kita lebih menekankan pada kebutuhan di pasar. Ya, biasanya kalau jadi harga di pasar itu kan enggak stuck ya. Jadi enggak sama terus setiap hari. Ya, bisa aja per hari itu beda-beda. Tergantung permintaan. Ya enggak. Contoh, kita punya produk banyak di gudang, tapi permintaannya sedikit. Ya, ada produknya banyak, permintaannya sedikit. Itu kan pasti harganya kita turunkan. Nggak mungkin kita naikkan karena permintaannya sudah sedikit, kan seperti itu. Ya kan? Tapi kalau kita punya produk sedikit, permintaannya sangat banyak sekali. Nah, itu kita biasanya itu kita naikkan harganya. Itu kondisional. Ya. Karena sempat saya ada contoh tuh di pasar ya, contohnya ya. Ada orang menjual cabai, ya kan? Cabai itu mungkin mereka biasanya kan kulakan itu mungkin satu truk ya di pagi hari. Di jam 9 pagi, di jam 6 pagi itu harganya masih, contohnya nih, masih 50.000 per kilo. Jam 7 pagi itu bisa naik tuh 60.000 per kilo. Ya. Dan di mungkin jam 12 siang bisa naik lagi tuh 100.000 per kilo. Karena dia menentukan harganya itu berbasis persaingan, berbasis permintaan. Karena pada saat itu yang nyari itu banyak banget. Ya, padahal produknya itu sedikit. Nah, karena mereka itu memanfaatkan momennya, maka mereka bisa naikkan, bisa turunkan agar produk itu bisa cepat laku. Nah, seperti itu. Jadi kondisional sebenarnya kalau berbasis permintaan ini, tergantung permintaan dari pasarnya. Ada lagi juga berbasis biaya. Ya, kalau berbasis biaya itu kita lebih menekankan di aspek penawaran, ya, bukan aspek permintaan. Nah, biasanya kita dalam menentukan harga itu kita harus lihat dulu dari segi produknya itu sendiri. Biaya untuk memproduksinya itu berapa, ya kan? Kalau kita menentukan harganya sekian, itu kira-kira kalau kita jual bisa nutupin biaya produksi apa enggak, kayak gitu. Ya, jangan sampai kita main asal. Ya. Jadi agar kita tahu nih bahwa kalau kita menentukan harga sekian, itu mungkin 1 bulan lagi maksudnya 1 bulan kita menjualnya itu sudah menutupin enggak untuk biaya produksinya. Ya, agar enggak overheat, agar kita bisa menutup biaya berlangsung,
dan kita tahu juga laba ruginya itu berapa. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman pernah melihat pernah membeli produk di satu minimarket mungkin ya, makin banyak kok makin murah ya. Nah, ya kan, karena ada flash sale mungkin seperti itu ya. Karena itu sebenarnya itu sudah dihitung dari awal-awal. Oh, ternyata kalau produk ini sudah mau expired nih 1 tahun lagi, ya kan, kita mau ganti dengan produk yang baru dengan jangka waktu expirednya masih lama, ya kan, agar dia bisa terjual. Itu tadi dia obral, ya kan. Tapi di obralnya itu dia nggak akan dia tahu nih kalau kita obralnya sekian itu kita nggak akan rugi, karena mungkin kita ngobrolnya yang penting balik modal aja lah, nggak apa-apa, yang penting dia bisa laku cepat. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu, ya. Jadi nanti teman-teman juga harus bisa diperhatikan untuk yang menentukan harganya. Ada juga lagi berbasis laba, ya. Jadi kalau di sini didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan, ya. Jadi ada 3. Yang pertama ada target profit pricing berdasarkan target keuntungan, ada target return on sales pricing berdasarkan penjualan, dan juga ada target return on investment pricing sebuah perusahaan. Jadi itu tadi yang pertama ini biasanya dia menentukan harganya mencoba-coba dulu loh. Kalau kita menentukan harga sekian 30.000, kalau kita coba nih dalam 1 bulan kita jual, bisa nutup nggak? Ya kan, untungnya berapa? Oh, ternyata masih lumayan nih. Nah, bisa kita coba tuh untuk harganya. Berarti kita menentukan harganya sekian sampai sekian. Terus yang kedua itu berdasarkan penjualan juga, ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu seperti itu. Kita menentukan harga sekian, sebulannya itu kita bisa mencapai target apa enggak ya. Nah, untuk penjualannya mungkin dalam 1 bulan dengan harga sekian kita target 100 pieces harus terjual. Nah, itu kan kita harus pinter-pinternya tuh, ya, untuk menjualnya. Sama di ini juga hampir sama. Jadi target dari perusahaannya, ya, kita dituntut untuk menjual produk ini harus laku dalam 1 bulan itu 200 pieces, ya kan. Nah, dengan harga sekian itu kira-kira bisa enggak? Nah, seperti itu. Jadi kita harus ya itu tadi dari segi keseimbangan biaya sama pendapatan itu kita harus perhatikan juga, ya, gitu. Itu yang berbasis laba. Nah, yang nggak paling sehat itu di berbasis persaingan, ya. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah pendekatan melalui sistem penjualan di bawah harga normal pesaing. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi biasanya kalau kita di industri jual beli seperti itu ya, di bisnis-bisnis besar seperti itu. Biasanya ada 3 pendekatan yang tetap kita harus pelajari, karena ini sangat penting, ya. Pendekatan yang pertama adalah melalui sistem penjualan di harga normal pesaing. Kita menjual produk, ya, dengan bersaing dengan kompetitor yang sudah besar, ya. Kita menjual produk yang sama. Tapi untuk bisa mendapatkan hati konsumen kita, ya, itu biasanya kita menjualkan di bawah harga normalnya, ya enggak? Yang kita tawarkan apa? Murahnya, ya. Produknya sama, tapi kita mungkin lebih murahnya nih kita tawarin, ya, agar mereka itu lebih cenderung memilih produk kita dari produk yang sudah ada. Nah, biasanya ya kalau di industri besar itu ada yang sistemnya kayak gini. Mereka itu bermain harga, ya, menjual harga di bawah normal pesaing sampai mereka itu benar-benar bersaingnya itu bukan untuk untung, tapi untuk gengsi, ya. Contoh, yang perusahaan A menjual produknya itu di harga 50.000, ya kan. Perusahaan B menjual produknya itu di harga 49.500. Nah, karena A itu takut kok di sana lebih murah ya. Karena saya takut untuk pelanggan saya kok nanti bisa ke sana, tak turunin lagi.
45.000. Nah, jadi gapnya itu lebih jauh lagi. 45.000 wis tak turunin. Tapi yang si B ini dia lihat tuh postingannya, wah bahaya nih kalau dia nurun segitu nanti pelanggan saya pindah ke sana semua, turunin lagi 30.000, ya kan? Jadi mereka tuh kadang-kadang jualnya itu ya itu tadi nggak mau sampai pelanggannya itu berpindah tangan, itu tadi karena gengsi bukan untuk untung. Tapi ini sangat kecil, tapi ada seperti itu, ya. Terus ada lagi nih, menyamakan harga agar persaingan tidak terlalu besar. Ya, ini yang kedua. Ya. Nah, kalau kita pakai yang ini, teman-teman, menyamakan harga agar persaingan tidak terlalu besar. Kalau kita pakai cara ini, ya, kita bersaing di pasar online, kita harganya sama nih dengan kompetitor kita. Kita harus kuatin di bagian promosinya. Nah, ini promosinya harus bagus, brandingnya harus bagus, ya kan? Mungkin kita lebih tekankan di mungkin desainnya, mungkin promosinya di sosmed kita harus lebih besarin lagi jangkauannya dan lain itu. Jadi kita harus promosinya harus bagus banget kalau ini, ya. Karena kita menyamakan harga normal, menyamakan harga dengan pesaing kita agar persaingan tidak terlalu besar. Tapi di sini justru malah lebih besar lagi. Ya, itu tadi promosi kita harus besar ya seperti itu. Atau memberikan harga lebih tinggi dari pesaing agar orang itu berasumsi bahwa ketika satu produk itu harganya kok mahal banget, itu produk bagus nih. Ada orang yang seperti itu mikirnya, ya. Contohnya kayak produk Oreo ketika mereka kolaborasi dengan Supreme, ya kan? Oreo biasanya itu satu kemasannya itu mungkin dijualnya 9.000 lah. Tapi ketika mereka kolaborasi dengan Supreme, itu tadi harganya 200.000. Padahal itu produk sama, cuma beda di warnanya aja kan seperti itu. Dan juga ada labelnya Supreme tadi yang menjual harganya itu lebih mahal. Makanya kalau di cara yang ketiga ini itu nanti juga promosi kita juga harus bagus nih, ya, karena produknya sama tapi harganya itu tinggi banget. Ya, orang ya mungkin ada yang membeli produknya, tapi kan kita harus mengambil hati konsumen kita lah ya, agar mereka itu percaya untuk membeli produk kita meskipun harganya mahal. Nah, seperti itu. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan harganya nanti teman-teman silakan untuk menentukan berdasarkan 4 ini metodenya. Ada berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, sama berbasis persaingan. Itu di formnya juga sudah ada. Nanti teman-teman pilih. Contoh nih berbasis persaingan, Mas. Kenapa kok berbasis persaingan? Karena mungkin saya menggunakan cara yang ketiga nih, memberikan harga yang lebih tinggi. Kenapa kok lebih tinggi? Kan? Karena produknya sama. Karena saya bisa menjualnya di akun sosial media saya. Saya punya pengikut yang banyak, nah, kan? Biasanya kan kalau sosial media satu orang yang selebgram katakanlah ya, mereka menjual produk yang sama tapi dijual dengan harga yang fantastis, itu biasanya tetap ada yang beli, kan seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman silakan dipilih sesuai dengan produknya, ya. Nah, selanjutnya untuk flashnya, nanti teman-teman saya harapkan untuk menyiapkan satu sosial media, ya, untuk digunakan untuk praktek di hari terakhir nanti di pemasaran sosial media, ya. Itu boleh pakai Facebook, ya, boleh pakai Instagram, boleh pakai marketplace juga boleh. Atau yang punya website juga boleh, nggak apa-apa. Sama TikTok, ya. Nanti kita coba praktek di 4 ini, ya. Tapi untuk di social media marketing itu sebenarnya menentukan sosial media juga penting, karena ini salah satu tempat kita jualannya, ya.
Kalau kita jualan offline, mungkin kita cari tempat yang rame, trafiknya yang rame di mana, mungkin pinggir jalan, di perempatan, di kampus mungkin, yang di mana di situ banyak orang yang lalu lalang, kan seperti itu. Tapi kalau di sosial media, kita harus apa namanya, juga pilih nih, kira-kira kalau kita jual produk ini di Facebook, kira-kira banyak nggak sih yang nyari, kan seperti itu. Ya, kira-kira kita mampu nggak ya kalau kita masarin di situ di Facebook, ya kan? Itu kan ada beberapa pilihan tuh ya. Terus di Instagram, kalau kita nge-branding produk ini di Instagram, kira-kira bagus nggak ya? Nah, kayak gitu kan. Tinggal kita sesuaikan aja dengan kita. Kita mampu nggak kalau di Facebook? Kita menguasai nggak kalau kita pakai sosial media ini? Nah, seperti itu. Di Instagram juga sama, di TikTok juga sama. Kalau teman-teman mungkin yang cewek-cewek tuh sering tuh nge-live ya kan di TikTok, ya boleh pakai yang TikTok ya kan, mungkin karena kesehariannya mungkin lebih terbiasa dengan TikTok ya kan, dan juga lebih terbiasa dengan ini ya, terbiasa dengan fitur-fiturnya, boleh pakai TikTok ya kan, atau Instagram juga boleh. Nah, ini di beberapa beberapa tempat yang kita bisa gunakan untuk mempromosikan produk kita ya. Jadi ada peluang untuk orang itu bisa ngelihat nih, oh ternyata ada yang jual produk ini ya di sosmed, di Instagram seperti itu. Oh ternyata ada akun ini nih menjual produk ini nih di Instagram seperti itu. Ya. Jadi kalau di digital marketing itu di mana orang itu bisa melihat produk kita, ya berarti sosial media itu bagus. Ya, bisa kita gunakan kayak itu. Dan juga ada promosi ya. Ini juga nanti di teman-teman di formnya itu juga wajib kalian cantumkan juga promosi-promosi yang sekiranya itu bagus, cocok untuk produk kalian. Ya. Jangan lupa penulisan penekanan pada satu kata itu juga penting ya, karena contohnya kayak gini, dapatkan cashback 100.000 untuk setiap pembelian minimal 2 juta sama diskon 2% untuk pembelian minimal 2 juta. Itu satu arti yang sama, tapi kadang orang itu lebih cenderung yang cashback, ada yang juga cenderung dengan diskon ya enggak? Itu juga nanti teman-teman harus sesuaikan ya kan. Nanti ada dapatkan B1 gitu, mungkin seperti itu pada satu produk yang tertentu. Dan juga flash sale 28 sampai 30 Desember 2020 diskon up to 90%. Ya. Nah, model-model promosi seperti ini juga enggak hanya di sosial media, tapi di offline pun ini juga sama, banyak ya yang model-model seperti ini. Kalau teman-teman pernah di supermarket ataupun mall seperti itu ya, di akhir tahun itu biasanya flash sale diskon up to 90%, tapi ketika kita membeli, oh ternyata produk ini enggak harganya enggak sampai 90% nih. Kan di sini ada tulisannya up to-nya. Nah, itu biasanya kalau orang awam kan mereka mikirnya oh 90% nih, murah berarti nih. Ya kan seperti itu. Jadi teman-teman nanti harus sesuaikan dengan produknya juga, karena satu promosi enggak bisa kita gunakan ke semua produk juga. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini juga ada asisten kompetitor, teman-teman. Ya. Kalau di digital marketing ya, itu teman-teman kalau nanti mendalami seputar digital marketing itu nanti teman-teman juga harus mempelajari dari kompetitor kita. Jadi itu di bagian dari studi kelayakan tadi. Di asisten kompetitor ini adalah step kita belajar dari yang namanya kompetitor kita. Ya, mungkin nih contoh kayak gini. Kita mau menjual produk hijab. Itu kan kadang orang masih bingung tuh. Kalau kita menjual produk hijab, referensinya dari mana? Oh, di Instagram, Mas. Di Instagram itu nanti kita juga harus list tuh. Kira-kira akunnya siapa aja nih yang menjual hijab. Itu kan juga harus nanti kita list lagi nih. Oh, kalau akun yang A nanti model promosinya seperti ini. Bio-nya nanti modelnya seperti ini. Harganya seperti ini, kan seperti itu. Ya kan?
Nah, nanti juga kita harus coba nih, kita amati, kita tiru, kita modifikasi lagi, ya kan, agar nanti bisa menjadi pembeda ya di produk kita. Kita menjual produk sama, tapi itu tadi kita coba kasih racikan-racikan yang manis untuk produk kita agar orang itu, oh ternyata ini lebih bagus nih daripada produk yang kompetitor itu tuh. Nah, seperti itu. Jadi kita step di mana kita mempelajari apa yang dilakukan sama kompetitor kita. Mulai dari riset websitenya, marketplace-nya, sosial media mereka, ya itu juga mencakup nanti harganya, nama produknya, spesifikasinya, ya itu nanti itu mencakup semua. Nanti kita amati, kita tiru, tapi kita modifikasi lagi. Tuh, ya. Jadi mungkin itu untuk materinya. Jadi nanti teman-teman untuk tugasnya, coba saya share screen dulu ya. Oh, halo, suara saya masih putus-putus gak ya? Suaranya aman, Mas. Aman ya? Ya. Oke, mungkin Mbak Adelia mungkin sinyal ya. Oh, sudah tidak. Oke. Mungkin karena sinyal ya tadi ya. Oke, jadi untuk materinya ya nanti mungkin habis ini nanti akan dikasihkan untuk materinya, nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Tapi untuk formnya saya coba ya, ini ya. Saya coba jelaskan, nanti teman-teman coba untuk sambil dikerjakan juga gak apa-apa. Jadi nanti teman-teman untuk yang step pertama di soal pertama nama usaha, nanti teman-teman boleh pakai nama usaha, produk atau jasa. Ya, itu saya bebaskan, boleh produk atau jasa apapun. Ya, yang penting nanti produknya jangan sampai ganti-ganti. Ya, untuk studi kelayakan ini, kalau bisa nanti coba buat cerita, nggak perlu panjang-panjang, yang penting intinya kenapa kok teman-teman lebih memilih produk itu untuk dijual. Nah, alasannya apa? Ya kan, mungkin itu tadi apa namanya, jualan dari peninggalan orang tua, atau memang usaha turun-temurun, mungkin karena punya channel yang bisa memberikan harga yang lebih murah, terus karena sambil kuliah pengen punya usaha sendiri, mungkin itu ya kan. Mungkin intinya pakai bahasa kalian sendiri, jangan terlalu formal, karena takutnya biasanya kalau pas uji, karena ujinya itu kan wawancara ya. Kalau wawancara biasanya karena menghafal ya, pas maju kagok ya kan. Itu di batch sebelumnya ada tuh, dia maju nggak tahu ya karena gugup atau apa, blank tuh, nggak bisa jawab. Nah, itu harus mengulang lagi tuh ya kalau yang seperti itu. Ini studi kelayakannya. Kalau yang segmentasinya nanti teman-teman, ini kan ada 4 nih ya, nanti teman-teman boleh diisi minimal 3 ya. Ini kelihatan ya. Oke, minimal 3 ya, jadi boleh diisi minimal 3, boleh diisi 4 juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Nah, nanti untuk jenis kelaminnya nanti boleh teman-teman, kalau satu gender boleh laki-laki atau perempuan, kalau semua gender laki-laki atau perempuan gini ya. Nah, seperti ini. Jadi produknya untuk semua gender boleh. Untuk usia saya coba tekankan, usia saya kasih ini ya, kasih minimum usia itu di usia 17 tahun ya, karena sekarang itu mungkin sekarang itu untuk usia membuat sosmed itu kan yang usia 17 ke atas ya, itu nanti teman-teman boleh dipakai untuk minimal usianya itu 17 ya. Di sini boleh dipakai 17 sampai 20 tahun lagi juga boleh, apa-apa ya. Ini boleh dikasih kayak gini boleh, atau ini dikasih lagi boleh. Ini saya kasih usia nah, ini mas saya kasih usia 30 25 sampai 30 kayak gini juga boleh. Ini juga kasih lagi boleh. Loh, kok usianya sama mas? Usianya boleh sama ya, yang penting nanti untuk yang apa, kolom-kolom selanjutnya itu beda
Nah, seperti itu ya. Terus di sini Mas, saya kasihnya ini juga sama boleh. Ya, seperti ini. Tapi nanti sesuaikan dengan produknya ya, jangan samain ya. Ini saya mau mempromosikan ini ke orang-orang yang pengguna iPhone. Boleh, gini. Nah, gini. Ya, gitu. Untuk profesinya mungkin di sini karyawan boleh. Bentar, usia 17 sampai 20 tahun ya siswa ya. Ya, ini mungkin karyawan. Nah, seperti ini. Ya, nanti disesuaikan ya. Mungkin ini ibu rumah tangga. Nah, boleh seperti ini. Tapi harus disesuaikan juga dengan produknya, jangan sampai ini dipakai di semua produk. Nah, nanti ditanyain asesor nanti malah bingung lagi. Kok pakai ini, Mas? Kenapa, Mas? Nah, ini apa? Saya mencontoh trainernya, Pak. Wah, itu salah itu. Itu pasti salah itu ya. Jangan gitu ya. Ke tempat tinggalnya. Karena saya di Semarang, mungkin saya mau langsung ke ini, mengarahkannya ke nggak usah jauh-jauh lah ya. Saya mau mengarahkannya ke orang-orang yang ada di sekitar Pedurungan. Nah, boleh jalan ya. Dokter Cipto. Nah, boleh seperti ini. Dokter Cipto, terus di sini ada lagi ke mungkin ke Demak. Nah, boleh seperti ini. Nah, atau lagi kita mau ke satu provinsi. Boleh. Kan ada satu produk yang memang itu ciri khas dari provinsi itu ya. Nih, ekonomi levelnya nanti bisa disesuaikan ya. Menengah atau ke atas. Boleh seperti ini. Yang penting apa yang teman-teman tuliskan di sini ya teman-teman harus tanggung jawab ya. Nanti kalau ditanya ya harus bisa ya seperti itu. Nah, kalau udah di sini ya kalian pilih dari keempat ini, di copy paste aja, taruh di bagian bawah sini. Yang nantinya teman-teman target pasarnya itu yang paling cocok ternyata yang B nih. Nah, copy paste taruh sini. Gitu ya. Terus untuk harganya nanti teman-teman kalau memang harga produknya itu ada range-nya mungkin ada yang 10.000, ada yang 100.000. Nah, kasih range seperti ini. Kalau produknya cuma satu harga, tuliskan satu aja nggak apa-apa. Ini, ya. Terus untuk place-nya, nah ini untuk place-nya itu nanti teman-teman coba pakai sosial media mana yang mau dipakai. Boleh pakai Facebook, WA, Instagram, Marketplace, TikTok, dan juga kasih nama kasih link dari akunnya. Kalau pakai Facebook, linknya apa, akunnya apa, ya seperti ini contohnya. Kalau mau pakai by nomor WA boleh, tapi kasih nomor WA-nya. Nah seperti itu, ya. Terus untuk dari segi promosinya nanti disesuaikan dengan produknya, jangan sampai membuat intinya itu kalau promosi itu kan membuat orang itu tertarik atau kemudian apa yang kita tawarkan agar orang itu kayak tertarik ya untuk membeli produk kita atau wah ini bisa COD nih, wah enak nih COD di sekitar kampus nih yang dekat di kosan saya bisa kan seperti itu. Jadi kita tawarin nih ya, ataupun kita kasih cashback seperti ini juga boleh ya. Oke, nah ini untuk yang existing kompetitornya itu adalah kompetitor yang menjual produk yang sama dengan produknya teman-teman. Ya, di sini ini coba perhatikan. Di sini saya coba tentukan kalian cari kompetitornya itu di Instagram aja. Jadi biar satu sumber untuk kompetitornya. Ya, nah di Instagram itu yang menjual produk hijab itu siapa aja sih? Nah, coba kita list. Ada Sultan Floris, ada Kamandika Floris, ya, ada Kumala Floris. Mungkin ini bukan hijab ya, apa namanya buket ya. Itu Raju Prowis Semarang, ya kan. Nah, juga nanti teman-teman harus kasih linknya agar nanti asesor ketika menguji ini Sultan Floris nih kompetitornya, coba dibuka, oh ternyata ini bener nih, ini yang menjual buket seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman
harus dikasih linknya. Untuk existing kompetitor ini minimal harus ada 4 ya. Kompetitornya harus ada 4 yang menjual produk yang sama. Terus untuk promosinya ini 3 ya. Untuk promosinya 3. Untuk place-nya ini boleh 1 ya. Kalau kalian pakainya TikTok boleh pakai TikTok, boleh pakai akun pribadi, boleh pakai akun kedua, boleh pakai akun ketiga, boleh pakai akun keempat juga boleh ya kalau ada ya. Biasanya kan kalau teman-teman mungkin Instagram nggak hanya 1 akun ya kan, ada banyak ya, boleh kalau pakai yang akun-akun yang nggak terlalu dipakai juga boleh, karena ini sebagai praktek ya, seperti itu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan untuk mengenai tugasnya? Permisi Pak, izin bertanya. Mungkin ini agak ini ya Pak ya, agak sedikit ramai. Mohon maaf karena ini baru pulang dari kantor Pak, masih di jalan juga. Oh iya. Sebelumnya, nama saya Yusita. Saya dari umum, saya bukan mahasiswa nggak Pak ya. Saya dari satu perusahaan yang ada di Malang kebetulan. Ya. Saya ini sebenarnya di bidang jasa. Nah, saya juga promosinya by sosmed ya, yang seperti dijelaskan Pak. Ini kan misalnya untuk product knowledge-nya saya menggunakan jasa saya, yang jasa perusahaan saya. Kebetulan saya rencana ini mewakili perusahaan saya saja. Jadi saya pengen nanti barangkali ada masukan yang lebih baik mungkin ya untuk promosi saya, untuk meningkatkan perusahaan saya. Kedepannya mungkin bisa juga. Apakah saya boleh pakai produk perusahaan saya, Pak? Boleh, boleh. Kalau mau pakai produknya dari perusahaannya juga boleh, ya. Kalau memang karena tadi Mbak Yusita mewakili dari perusahaannya ya, boleh sekali. Kalau karena itu berarti kan produk yang sudah ada ya, boleh pakai itu. Betul. Nanti barangkali Terus berikutnya ini ya Pak, bisa dievaluasi, mungkin ada kurangnya dan selebihnya mungkin bisa dibantu ya Pak. Mohon didampingi terus. Gimana Mbak? Gimana? Ini ya Pak, ibaratnya kan ini PR tugasnya, pasti kan ada evaluasi dari tugas yang sudah saya kerjakan ini. Mohon untuk terbimbing ya Pak, barangkali dari produk saya ini cara promosi saya itu kurang, mohon dibimbing ya Pak. Oh iya, jadi gini, kayak Mbak Susita ya. Jadi untuk tugasnya itu, teman-teman, untuk tugasnya ini kan kita kan sampai 6 hari, ya 5 sampai 6 hari ke depan ya. Itu kan kita ganti-ganti materi terus ya. Kalau bisa sebelum hari H uji, teman-teman harus sudah mengumpulkan semua tugas ya. Nah, contoh kayak gini, product knowledge. Kalau bisa ini secepatnya untuk dikerjakan. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan silakan diupload di Classroom ya. Karena nanti setiap hari itu nanti dari trainer itu akan ngecek dari setiap tugas, apakah tugas ini tuh sudah mengumpulkan belum. Nanti juga tugasnya pasti akan dicek tuh, mulai dari apa namanya, studi kelayakannya, segmentasi, nanti akan dicek semua. Kalau memang nanti ada yang kok ini dari mulai segmentasi targeting kok kayak nggak nyambung ya sama produknya ya, dan nanti akan dikasih apa namanya di komentar, di note. Kalau enggak biasanya, kalau saya biasanya saya japri tuh, kayak saya japri si ininya apa namanya pesertanya ya. Tapi kalau memang mungkin ya dari teman-teman kayak kurang gitu ya untuk tugasnya, silakan japri saya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau di batch sebelumnya itu ada tuh banyak sekali, Mas Mas Pak ya, tapi manggilnya Mas aja ya. Mas, ini saya sudah menggunakan produk knowledge tuh, mohon untuk bimbingannya nih. Kira-kira sudah bagus atau belum, ataupun ada yang kurang apa seperti itu. Nah, silakan nanti saya bebaskan untuk bisa japri saya ya. Karena saya di grup sudah gabung grup juga ya sama teman-teman juga. Nanti silakan kalau mau japri ataupun langsung dikirim ke Classroom-nya juga nggak apa-apa. Nanti biar saya evaluasi, kalau memang ada kekurangan nanti akan saya kalau nggak saya kasih komentar di Classroom-nya, biasanya saya japri gitu.
dari Mbak Yusita. Mungkin sudah terjawab, Mbak? Terima kasih, Pak. Ya, Mbak. Ada lagi teman-teman? Yang penting ini masukan ya. Yang penting jangan apa ya? Eh, apa ya? Jangan mengumpulkan tugas di hari terakhir. Nah, itu yang agak berat tuh. Ya, karena mengumpulkan di hari terakhir, waktu hari ujian contohnya ya, baru mengumpulkan tugas dan juga nanti WA sama sama trainernya. Nah, ya mungkin kalau trainernya bisa kan untuk mengevaluasinya, tapi kalau nggak bisa kan disayangkan nanti teman-teman mungkin dalam mempelajari tugas yang sudah dikerjakan mungkin kurang seperti itu. Jadi kalau bisa secepatnya, nggak harus hari ini, mungkin besok boleh dikerjakan besok. Mungkin kalau hari ini mungkin karena sudah malam baru pulang kerja, boleh besok pagi boleh sekalian dikerjakan ya kan. Karena malamnya kan kita ganti materi lagi tuh, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Kalau enggak mungkin bisa saya cukupkan. Biasanya itu pertanyaannya datang ketika sudah mulai mengerjakan tuh, ya kan? Mulai mengerjakan, oh ini ngerjain ini nih untuk menentukan nama ataupun kelayakannya kayak gimana itu muncul tuh pertanyaan, Mas kalau nama kalau produknya ini itu nanti studi kelayakannya kayak gimana ya? Boleh tanyakan, ya kan? Mungkin masukan ya, karena kan itu kan produknya teman-teman sendiri. Ya, kan seperti itu. Mungkin kalau produknya seperti ini segmentasinya kayak gimana ya? Kok masih bingung ya saya? Nanti coba apa namanya tanya saya juga gak apa-apa seperti itu. Yang penting kalau contoh ya untuk bagian segmentasi ini, karena kan untuk satu produk itu kan kita nggak tahu ya ini segmentasinya benar apa enggak ya. Nanti teman-teman coba aja ya. Karena biasanya kalau kalau kita menjual produk baju nih kan baju kan semua umur kan bisa ya, tapi coba kita berpikir tuh kalau kalau produknya ini itu untuk usia berapa ya. Oh ternyata saya coba nih usia 20 dulu sampai 25 tahun, nanti usia 17 sampai 18 tahun kita coba-coba dulu. Nah nanti setelah itu nanti bisa kita coba ada evaluasi dari trainernya. Kalau nggak ada berarti sudah benar, tapi kalau ada nih, oh ternyata ada yang kurang mas, ini nanti kurangnya ini nih. Nah silakan nanti bisa di di edit lagi, dikerjakan lagi seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan pertama kita ya untuk pelatihan digital marketing di Product Knowledge. Mungkin kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan teman-teman. Semoga untuk mengerjakan tugas diberi kemudahan sampai nanti hari H. Yang penting nanti jangan sampai nunggu materinya selesai baru dikerjakan. Nah itu jangan itu ya. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Yusuf materinya pada malam hari ini ya. Untuk materi product knowledge. Jadi terkait materi product knowledge ini juga menjadi materi prasyarat untuk materi selanjutnya yaitu analisa data digital. Jadi agar besok di sesi kedua pelatihannya berjalan lancar, teman-teman silahkan menyelesaikan tugas product knowledge maksimal H-3 jam sebelum sesi berikutnya. Berarti mungkin besok maksimal jam 3 ya, sudah disubmit untuk product knowledge-nya. Karena untuk product knowledge ini akan menjadi prasyarat untuk masuk ke materi selanjutnya, yaitu analisa data digital begitu. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Silahkan untuk melengkapi presensi. Sudah saya share di chat box. Boleh dilengkapi dulu presensinya. Ada
Untuk classroomnya sudah bisa diakses semuanya ya. Untuk akses record Zoom akan saya share di mungkin besok pagi ya, maksimal jam 9 pagi sudah saya share untuk hasil record Zoom-nya. Nanti teman-teman bisa akses untuk digunakan sebagai panduan untuk melengkapi penugasan di materi product knowledge. Begitu, saya cukupkan untuk malam ini. Sampai ketemu di besok. Besok dengan Mas Joko. Untuk materi analisa data digital cukup kompleks ya teman-teman. Nanti akan banyak belajar terkait teknis. Jadi tetap dijaga semangatnya ya untuk besok karena materinya lebih kompleks dari hari ini seperti itu. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah udah selesai.